Mengkhawatirkan banget nih, 30% guru dan dosen tuh mewajarkan praktik gratifikasi dari siswa atau orang tua siswa. Gak hanya guru dan dosen, bahkan praktik itu dianggap wajar oleh 18% kepala sekolah dan rektor. Ini adalah hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tentang penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Data ini diposting akun Instagram @tirtoid pada 28 April lalu. Survei ini tuh dilakukan hampir di 37.000 satuan pendidikan di 507 kabupaten atau kota. Data KPK juga bilang di 60% sekolah ditemukan wali murid yang terbiasa kasih bingkisan ke guru buat perayaan hari raya atau sekedar kenaikan kelas. Menurut KPK, survei ini tuh jadi masukan penting dalam evaluasi efektivitas pendidikan anti korupsi di Indonesia. Jadi, apa sih gratifikasi itu? Apa benar secara nggak langsung guru kita terima gratifikasi? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, termasuk hadiah, diskon, komisi, dan fasilitas lain yang diterima karena jabatan atau pekerjaannya. Ada dua jenis gratifikasi yang kamu harus tahu, gratifikasi sukarela dan terstruktur atau tersirat. Gratifikasi sukarela itu misalnya para murid patungan buat kasih kado kecil tanpa sepengetahuan guru. Sedangkan gratifikasi terstruktur itu misalnya disuruh bayar biaya perpisahan sampai jutaan rupiah atau ngasih amplop saat kelulusan ke guru. Keduanya tetap salah. Ketika gratifikasi itu dibungkus hadiah perpisahan atau kado bersama, yang nggak bisa bayar justru akan terdiskriminasi diam-diam. Anak dari keluarga kurang mampu jadi merasa malu, dikucilkan, atau merasa tidak berhak dihargai. Kenapa 30% guru dan dosen nganggap wajar gratifikasi dari murid atau orang tua murid? Data yang ada tidak mengungkapkan alasannya, tapi bisa jadi karena kecilnya gaji yang diterima para guru dan dosen, apalagi guru yang masih honorer. Menurut data Kemendikbud tahun 2024, sekitar 55% guru honorer itu menerima gaji di bawah UMR nasional. Paling besar 2,5 juta rupiah per bulan, kebanyakan kurang dari itu. Bisa hanya 1 juta rupiah, 500 ribu rupiah, bahkan ada yang 100 ribu rupiah per bulannya. Kalau kita bandingkan guru di Indonesia dengan negara lain tuh jauh banget. Di Korsel, guru tuh digaji sekitar 25-30 juta rupiah per bulannya. Di Finlandia lebih besar lagi, bisa mencapai 53 juta per bulan. Tapi tetap saja nggak bisa sih gaji kecil dijadikan alasan adanya pewajaran terhadap gratifikasi. Walaupun nggak bisa juga hanya menyalahkan guru dan orang tua murid. Perlu ada perbaikan sistem agar gratifikasi di dunia pendidikan ini tidak semakin diwajarkan. Karena gratifikasi sekecil apapun akan melemahkan integritas dan memperbesar toleransi terhadap praktik korupsi. Langkah pertama yang harus dilakukan, pemerintah tuh harus secepatnya menaikkan standar kesejahteraan guru. Saat bersamaan perkuat budaya anti korupsi di semua stakeholder dunia pendidikan. Baik murid, guru, pimpinan sekolah, orang tua murid, dan yang lainnya. Demi kemajuan pendidikan kita, yuk hilangkan pewajaran terhadap semua praktik korupsi di dunia pendidikan.